Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Faiza Ayu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai taktik penyaringan kata kunci. Oke, ketika kita berbicara nih terkait taktik, itu tidak lepas kaitannya dengan strategi. Strategi yang bagaimana? Strategi untuk mencapai suatu goals-nya kita. Goals-nya kita tuh apa sih? Kita harus mencapainya dengan yang namanya taktik. Bisa jadi itu merupakan goal jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena kita berbicara mengenai sebuah kata kunci, maka goalsnya kita akan apa? Jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang di sini, gimana caranya channelnya kita nanti bisa berkembang dengan baik dan mudah ditemukan orang, walaupun prosesnya tertatih-tatih, tapi hasil yang kita atau hal yang akan kita petik itu nantinya merupakan hal yang akan membanggakan untuk channelnya kita. Untuk itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu taktik penyaringan kata kunci yang bagaimana yang bagus untuk diterapkan di channel YouTube-nya teman-teman. Di sini saya ada sebuah PowerPoint yang nantinya akan membantu kita bisa menguasai atau bisa memahami lebih dalam mengenai gimana caranya kita melakukan taktik penyaringan sebuah kata kunci. Karena keberhasilan sebuah konten tidak lepas kaitannya dari mana? Dari mesin pencarian. Oleh karenanya diperlukan yang namanya strategi yang tepat dan efektif. Nah, penyaringan kata kunci itu sendiri apa? Proses, teman-teman. Proses mengidentifikasikan, kemudian kita pilah-pilah kata kunci tersebut yang merupakan kata kunci relevan dengan tujuan atau goals dari YouTube-nya kita. Hal itu nantinya yang akan membantu YouTube-nya kita dalam meningkatkan kualitas untuk apa? Kualitas di lalu lintas atau jalur perlalu lintasannya si YouTube. Ketika jalur perlalu lintasannya sudah bagus, otomatis itu nanti akan mengarahkan sebuah pengunjung ataupun audiens di sini. Audiensnya termasuk audiensnya potensial untuk masuk ke channel YouTube-nya kita. Nah, alasannya kenapa kata kunci atau penyaringan kata kunci itu penting? Karena untuk membantu kita bisa mencapai peringkat terbaik di channel YouTube. Ketika kita punya peringkat yang baik untuk channel YouTube-nya kita, otomatis channel YouTube-nya kita nanti bisa direkomendasikan oleh mesin pencariannya si YouTube. Dengan bagaimana? Dengan mengoptimalkan yang namanya kata kunci relevan untuk kontennya kita. Langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan yang namanya penyaringan kata kunci itu saya bagi menjadi 3 poin, teman-teman. Yang pertama, silakan teman-teman mengidentifikasi tujuan dari channel teman-teman. Silakan cari tahu terlebih dahulu atau tentukan goals dari kontennya teman-teman itu apa sih? Konten di sini maksud saya adalah channelnya teman-teman. Goals-nya itu apa? Teman-teman ingin seperti apa? Agar apa? Agar kata kunci yang kita cari nanti, yang kita riset merupakan kata kunci yang tepat. Kemudian langkah yang kedua, silakan teman-teman lakukan namanya penelitian kata kunci. Penelitian di sini biasanya kita sebut dengan yang namanya riset. Banyak tools atau alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk mengidentifikasikan atau untuk melakukan penyaringan sebuah kata kunci. Nah, kira-kira teman-teman, tools apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan yang namanya pencarian kata kunci? Nah, benar banget. Kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh si Google, yang biasa kita sebut adalah Google Keyword Planner. Atau kita bisa menggunakan ekstensi yang biasanya kita pasang untuk channel YouTube-nya kita. Kita bisa menggunakan yang namanya vidIQ ataupun Subibadi. Atau bisa juga teman-teman pakai atau menggunakan yang sudah disediakan oleh YouTube. Biasanya ada di YouTube Studio atau analitiknya Studio. Maksud saya analitiknya dari si YouTube. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan filter kata kunci. Kita pilih dan melakukan filter
Ketika kita berbicara terkait filter, otomatis itu ada yang namanya penyaringan. Kalau ada yang namanya penyaringan, otomatis kan ada hasil nih teman-teman. Hasil ini kan sudah melalui banyak saringan. Otomatis hasil yang kita dapatkan itu merupakan hasil yang sudah bagus. Tandanya apa? Sudah siap konsumsi. Kalau sudah siap konsumsi, itu nantinya bisa apa? Membantu channelnya kita bisa terpusatkan. Terpusatkan di sini apa? Karena channel kita sudah sesuai kata kuncinya, relevan nih di setiap kontennya, otomatis audiensnya kita itu bisa termasuk audiens yang potensial. Audiens potensial di sini maksudnya apa? Memang audiens yang tertarik atau terpikat dengan konten-konten yang serupa atau konten yang berkaitan dengan channelnya kita. Itulah fungsi dari yang namanya filter, teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan filter, sudah bisa melakukan riset, sudah tahu tools apa saja yang harus teman-teman lakukan atau tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari kata kunci, ternyata itu nantinya akan membantu channelnya teman-teman apa? Bisa menjadi channel yang mudah atau direkomendasikan oleh YouTube ketika ada audiens yang mengetikkan sebuah kata kunci yang sesuai dengan channelnya teman-teman. Jangan bosan-bosan teman-teman untuk selalu nih melakukan riset kata kunci yang relevan untuk kontennya teman-teman. Sebab kenapa? Kata kunci yang relevan itu nanti akan membantu channel YouTube-nya teman-teman. Selalu mempraktekkan apa yang sudah teman-teman pelajari untuk channel YouTube-nya teman-teman. Ketika teman-teman ingin memiliki sebuah channel YouTube yang berkembang dan mudah dicari, jangan bosan-bosannya untuk terus belajar. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.